Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzalal qur'ana fihi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad al-munazzali alaihi al-Qur'an wa kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsan, amma ba'du. Hadratal afadil, para habaib, sadatinal alawiyin yang saya muliakan, khususnya orang tua kita Al-Habib Abdillah As-Segaf dan banyak para habaib sadah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para kiai, para masyayikh, para ustadz, para sepuh yang kami muliakan, khususnya nazir dan seluruh jajaran takmir Masjid Agung Bangil yang saya muliakan, para bapak pejabat pemerintah yang hadir yang saya hormati, seluruh jamaah sekalian, para hadirin rahimakumullah. Malam hari ini malam 23 Ramadan, artinya kita berada di al-ashril awakhir min Ramadan. Diriwayatkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, wa kana yajtahidu fil ashril awakhiri min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah bulan Ramadan ibadahnya pol-polan, ibadahnya di kabeh-kabehno, melebihi bulan-bulan lain selain Ramadan. Apalagi kalau sudah masuk malam-malam puluhan terakhir. Semakin akhir Ramadan semakin ditambah lagi ibadahnya. Salat sunnah ditambahi, Qur'ani ditambahi, melebihi malam-malam pertama di bulan Ramadan. Lalek kula panjenengan kan boten diwalik. Awal Ramadan langsung gaspol. Ibarat mobil kecepatan langsung 120 km per jam. Masjid Traweh full, darusan full, Salat
sunnah dilakoni kabeh. Begitu semakin akhir Ramadan, mulai masuk malam 11, 15, mulai kendu, kecepatan dikurangi menjadi 80 km per jam. Malam 20 mudun malih 60 km per jam. Tambah akhir, tambah mudun, tambah mudun. Traweh soft tambah maju. Darusan kari wong papat, sing ngaji siji, sing telu jandoman dhewe. Ini kalau kita. Kalau Nabi tidak. Semakin akhir Ramadan semakin digenjot ibadahnya. Karena tidak ada kesempatan emas melebihi kesempatan di bulan Ramadan. Apa yang tidak kita dapatkan di bulan Ramadan? Ngetan ngulon ngalor ngidul kepapak ganjaran, dan pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala ila ad'afin katsirah, sampai tidak ada yang tahu jumlahnya pahala itu, hanya Allah. Makanya kalau ada orang bulan Ramadan, keluar Ramadan kok tidak mendapat ampunan Allah, keluar Ramadan gak oleh dum-duman maghfirah pangapurane Allah, itu celaka-celakanya orang. Sampean kira-kira mau cari sukses di bulan apa lagi? Apa ada selain Ramadan? Raghima anfu man adraka ramadhana walam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Ramadan ibarat qalbus sana, hatinya masa 1 tahun niku Ramadan. Menungso niku sing paling nentokno ati. Nek atine bagus, saawak bagus kabeh. Mripate bagus, kupinge bagus, cangkeme bagus, tangane bagus, sikile bagus. Karena hatinya baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka telinga menjadi rusak, matanya menjadi buruk, mulutnya menjadi buruk, tangan dan kakinya menjadi buruk. Ramadan juga begitu. Ramadan itu hatinya masa 1 tahun. Kalau orang sudah lulus sukses menjalani madrasah Ramadan, insya Allah 11 bulan berikutnya targetnya Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Para jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu keistimewaan Ramadan sehingga disebut sebagai sayyidus syuhur, bindorone pirang-pirang ulan, tuan dari semua bulan, karena di bulan inilah turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah sayyidul kutub, tuan dari semua kitab. Allahu Akbaru, inna dina Muhammadin wa kitabahu ahda wa aqwamu qila fala tadhkurul kutubas sawalifa indahu tala'as sabahu fa'atfi'il qindila. Allahu Akbaru,
maha besar Allah, inna dina Muhammadin, sesungguhnya agama Nabi Muhammad, wa kitabahu, dan kitabnya Nabi Muhammad yakni Al-Quran, ahda wa aqwa muqila, adalah dawuh-dawuh yang paling memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Fala tadhkurul kutubas sawalifa indahu, ketika sudah datang Al-Qur'an jangan lagi nyebut kitab lain, jangan nyebut Taurat, Injil, Zabur, sudah tidak berlaku setelah Al-Qur'an turun. Al-Qur'an ibarat pagi, tala'as sabahu, kalau sudah pagi, fa'at fi'il kindila, lampu gak payu, matikan semua lentera karena pagi sudah terbit. Al-Qur'an sudah muncul, maka kitab yang lain tidak berlaku lagi, karena Al-Qur'an adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Qur'an turun dalam sejarahnya 2 kali. Turun yang pertama niku sing disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan. Yang jelas ada di bulan Ramadan. Liyane Ramadan gak ono. Turun yang pertama ini itu langsung berupa mushaf, woto persis seperti yang kita baca itu, dengan urutan ayat dan surat persis seperti Quran yang kita baca. Duf'atan wahidah, turun sekaligus tanpa melalui Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diletakkan oleh Allah di sebuah tempat di langitnya dunia yang bernama Baitul Izzah. Jadi ada Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Ma'mur itu base campnya malaikat. Itu jenengan kalau di Ka'bah, kalau misalnya dikasih benang lurus ke atas, itu tembus kenceng Baitul Ma'mur. Itu tiap hari puluhan ribu malaikat masuk, tidak keluar lagi, dari pertama diciptakan sampai hari kiamat. Bayangkan berapa itu jumlahnya malaikat. Ada yang namanya Baitul Izzah, itu tempat Allah menaruh Al-Quran pertama kali, mushaf wutuk seperti yang kita baca itu. Baru kemudian setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap 23 tahun melalui malaikat Jibril alaihi salam, disesuaikan ala hasabil qadaya wal waqa'i, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Nabi SAW. Ada peristiwa pernikahan, turun ayat nikah. Ada perceraian, turun ayat tolak. Ada jual beli, turun ayat jual beli. Ada problem riba, turun ayat riba. Ada persoalan kepemimpinan, turun ayat politik. Ada persoalan ibadah, turun ayat ibadah. Ada masalah waris, turun ayat hukum waris, dan begitu seterusnya. Turun ayat tentang khamr, turun ayat tentang zina, turun ayat tentang hukum-hukum, hudud-hudud, disesuaikan dengan kejadian-kejadian itu. Terjadi perang, turun ayat tentang perang, ayat qital dan seterusnya, sampai sempurna 23 tahun.
Nah, kemudian barulah terjadi pengumpulan Al-Quran itu di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Inisiatifnya dari Sayyidina Umar ibnul Khattab, panitianya ketuanya Sayyidina Utsman bin Affan, yang ditunjuk sebagai wakilnya Sayyidina Utsman adalah sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Zaid bin Thabit ini yang menyaksikan darusannya Nabi. Jadi Nabi itu setiap bulan Ramadan punya tradisi darusan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau Ramadan mesti turun mandap terus darusan kali Kanjeng Nabi. Itu gantian. Ketika malaikat Jibril membaca, Nabi mendengarkan, nyemak. Begitu Nabi membaca, malaikat Jibril nyemak, dan begitu seterusnya. Zaid bin Thabit itu hadir menyaksikan darusane Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam di Ramadan terakhirnya Nabi. Setelah itu Kanjeng Nabi wafat. Dan di darusan terakhir itu malaikat Jibril sekaligus memberikan informasi kepada Nabi, dari ayat ini sampai ayat ini disebut surat ini, dari ayat ini sampai ayat ini disebut surat ini. Jadi lek sampean ana wong takon, lho iku sing jenengi surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat Ali Imran, surat Al-Ikhlas dan seterusnya, iku sapa? Apakah itu sahabat? Bukan, itu tauqifiyah, penetapan dari Allah. Informasinya melalui malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Zaid bin Thabit. Maka kemudian pengumpulan Al-Quran itu persis sesuai dengan Quran yang ada di Baitul Izzah yang diturunkan pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, Al-Quran memang sudah tidak turun lagi karena wahyu sudah terputus. Tapi kata para ulama, tanazzuluhu alal ulama'i baqin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Al-Quran memang sudah tidak turun karena sudah tidak ada Kanjeng Nabi, wahyu sudah tidak turun, Nabi sudah wafat. Tapi tanazzulnya Al-Quran, labete Quran itu masih melekat abadi di hatinya para ulama. Makanya kalau panjenengan mau hidup sesuai Al-Quran, mengikuti tuntunan Al-Quran, ikutilah para ulama-ulama ahli Quran. Semua karya para ulama, kitab-kitab yang dikarang ulama, itu semua dalam bidang apapun sumbernya dari Al-Quran. Jadi lek jenengan loh, aku ya opo carane ngenut Quran, wong saya ndak ngerti maknanya Quran. Bagaimana saya mengamalkan Al-Quran? Ngaji kepada para ulama, ikuti ilmunya para ulama, maka itulah ajaran Al-Quran. Jadi para hadirin rahimakumullah, umat Kanjeng Nabi nerima Quran niki pertama ala sabilil istifa, mboten sembarang tiang, tapi pilihan. Makanya tadi di ayat Quran yang dibaca dawuhne Allah apa? Summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Jadi sing oleh Quran
Yang mendapat warisan Quran itu tidak sembarangan orang, itu orang yang terpilih. Alladzina astafaina min ibadina. Lah cuma wong sing nerima Quran niki ana macem telu. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Ada orang nerima Quran tapi zalim nang awake dhewe, ngani ngoyo awake dhewe. Maksudnya bagaimana? Dia nerima Al-Quran, dia mungkin membaca Al-Quran, bahkan nek perlu mungkin apal Quran, hafizul Quran, tapi kelakuane blas gak cocok karo Quran. Quran ngelarang goro senengane ngapusi wong. Quran ngelarang zina awake zina. Quran ngelarang mendem tapi pancet mendem. Quran ngelarang riba tapi pancet senengane pinjol. Ini orang-orang yang zalimun li nafsih. Quran merintah sholat tapi awake gak tahu sholat, maca Quran tapi gak sholat. Quran merintah poso tapi gak poso. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi Qurannya ngelaknati wong sing maca. Maca ayat ala la'natullahi 'alal kadzibin, eling-eling utawi laknate Allah alal kadzibin iku ditetepno ing atase wong-wong sing goro tapi awake goro. Lah padha mek nglaknat awake dhewe. Qur'annya melaknat yang membaca itu. Pejabat-pejabat itu sing korupsi ya kadang-kadang maca Quran. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah ditetapkan atas orang-orang yang zalim, tapi awake korupsi. Tapi awake ngapusi wong, tapi awake sik seneng maksiat, seneng ngelakoni barang mungkar. Itu Qur'annya melaknat yang membaca. Nah, ini orang-orang yang zalimun li nafsi. Yang kedua, ada orang yang menerima Al-Qur'an itu muktasid. Muktasid niku sedengan. Sedengan iki apa? Ya kadang beramal soleh, yo kadang maksiat. Niki golongane umat sing sedengan. Nggih cukupan, yo poso, tapi yo kadang-kadang kok yo ora sholat. Poso tapi kok ora sholat. Yo sholat tapi yo kadang seneng ngapusi wong. Yo ngelakoni maksiat, yo ngelakoni taat. Niki sedengan, muktasid, tengah-tengah, nggih. Utawa ibadahe pas-pasan. Sik untung lah lek ukurane sampean wong bangil dadi sing sedengan iki sik lumayan. Nah, sing paling istimewa niku yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Niki sing istimewa. Orang-orang ahli Quran seperti Nafi' Maula Ibni Umar di Madinah. Itu ada ahli Quran namanya Nafi' Maula Ibni Umar. Itu Imam Nafi' di Masjid Nabawi. Setiap hari sholat jamaah di Masjid Nabawi tidak pernah pot 60 tahun. Sholat jamaah di Masjid Nabawi, ahli Quran. Suatu saat beliau
mimpi. Mimpi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Nabi membaca Al-Quran, menempelkan lisannya di lisannya Nafi'. Jadi niki napa nek kasar kan cangkem nggih. Bahasa wong Bangil cangkem. Tapi nek rada alus niku tutuk. Bahasa Jawa ini tutuk. Mulut bahasa Indonesianya. Tutuke Kanjeng Nabi, mulutnya Kanjeng Nabi ditempelkan ke mulutnya Nafi' sambil membaca Al-Quran. Itu begitu Imam Nafi' terjaga, terbangun dari tidurnya, langsung harum terus. Angger ngomong wangi. Masya Allah, ini contohnya ahli Quran yang sabiqun bil khairat. Ahli Quran tapi jamaah swidak tahun di Masjid Nabawi. Ini yang harus ditiru. Nah, makanya wong niku Quran itu Nabi mengumpamakan ono macam papat contohnya. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana kamatsalil utrujjah rihuha thayyib wa ta'muha hulwun. Orang mukmin sing imane kuat, sing ahli ibadah, sing bertakwa kepada Allah, ketika membaca Al-Qur'an, iman amal soleh ditambah Quran. Ini seperti buah utrujah. Buah utrujah ini kira-kira mungkin nek sakniki nggih kula ngarani mungkin buah pir. Tapi buah pir sing istimewa, duduk pir sing di pasar Bangil iku dudu. Pir sing istimewa nih buah yang aromanya harum, rasanya manis, niku utrujah. Dadi ambune wangi, rasane dipangan yo enak. Niku wong mukmin sing tenanan, sing ahli Quran. Nomor loro, wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamatsalit tamr la riha laha wa ta'muha thayyib. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, iman, amal soleh, ibadah, takwallah, tapi gak tahu maca Quran, niku koyok kurma. Kurma itu tidak ada baunya, aromanya tidak ada, tapi rasanya manis. Krono sik duwe iman, manisnya itu karena imannya. Tapi tidak ada aromanya, baunya tidak ada karena tidak membaca Al-Quran. Nomor 3, wa matsalul munafik alladzi yaqra'ul qur'ana kamatsalir raihanah ta'mu rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Wong munafik, wong sing imane gak pati temenan. Bisa munafik niki dimaknani munafik kufur, bisa diarani wong Islam tapi Islam KTP. Islam KTP ini tok, tapi gak ngelakoni ajaran Islam. Maca Quran ini diumpamakan seperti buah raihanah. Buah raihanah itu buah yang aromanya wangi. Wangi ini nggih krana kena Quran nih, tapi rasane pahit karena dia orang munafik. Gini wow, golongane wong sing dilaknat kali Quran. Memang aromanya harum, tapi rasanya pahit. Yang terakhir, wa matsalul munafik
alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah la riha laha wa ta'muha murrun. Wis munafik, wis gak tahu ibadah, gak poso, gak sholat, seneng riba, seneng maksiat, gak tahu maca Quran, ado teko Quran. Ini seperti buah handhalah, ambune gak ono, rasane yo pahit. Nah, sampean kari milih kira-kira kepingin dadi sing kaya endi? Kaya udrujah, apa kaya kurma, apa kaya raihanah, apa kaya handhalah. Nah, ini kita memperingati nuzulul Quran, ojo diperingati nuzulul Quran tok. Nggih. Saya sebagai penutup ingin cerita. Ini diceritakan oleh pengarang kitab Majanil Adab. Ini beliau pernah cerita. Suatu saat ada seorang pedagang tajir min Baghdad. Seorang pedagang dari Baghdad punya anak lanang siji-sijine. Mboten gak ada anak malih, anak mek siji niki tok. Anak ini dikirim untuk tijarah berdagang di Baghdad, Irak. Napa niku dikirim dari Irak untuk berdagang. Nah, ketika itu perjalanan laut yang ditempuh, numpak perahu, numpak kapal laut. Lamanya 9 hari. Dalam masa 9 hari niki laut niku tenang banyune, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba setelah 9 hari lebih sedikit, ombak mulai teko. Tambah suwe ombak niki tambah banter, tambah banter. Semakin dahsyat ombak ini, perahu ini diombang-ambingkan oleh ombak sampai karat-karit kabeh isine perahu. Barang-barang ini ku mencelat kabeh nang segara, seluruh isi perahu niki mati kabeh. Kapal niki pecah sigar mboten karu-karuan. Semua mati, tidak ada yang selamat kecuali arek siji niki tok selamat. Gelantungan kali sisa-sisa kayune perahu niku didamel cekelan, terus alon-alon awake sampai bisa tutuk nang darat. Ternyata daratan itu adalah sebuah pulau yang belum pernah dia lihat sama sekali. Tutuk tenggene pulau niku niki pun tek klambi niki wis gak ono. Wong wis kena ombak kaya ngono, keadaan muda. Mboten kelambian. Meneng minggir ndek kene pulau niku bingung. Iki ndek ndi? Wong wis barenge mati kabeh. Barange wis kentir ndek segara. Akhirnya tiba-tiba krungu swara tabuhan. Ana wong kaya dramben ngoten, tabuhan. Tabuhan-tabuhan, ternyata dilihat dari kejauhan ada rombongan orang. Rombongan uang niki podo nggawa tabuhan kabeh, nggawa kaya sakniki gendang kaya wong dramben ngoten. Nggih, tabuhan-tabuhan sampai mendekati anak ini. Begitu sudah sampai di depan anak ini, niki arek niki langsung diangkat, ditandu, diunggahno nang tandu terus diangkat. Bingung, waduh kate diapakno aku ini, orang-orang ini siapa? Bingung deh. Ternyata ditandu, diangkat kali dikarak sampai di sebuah tempat. Ternyata di situ ada istana kerajaan. Jadi ono istana. Begitu sampai di istana kerajaan, langsung digendong dimasukkan ke istana.
tutuk jerone istana lari nem niki dikei pakaian kerajaan, disuruh pakai, dikasih pakaian kerajaan dengan berbagai macam perhiasannya, dikasih senjata, dikasih mahkota kerajaan, kemudian dipersilahkan duduk di singgasana. Ono singgasana ini kosong, dipersilahkan duduk di situ, dilungguhno ndek kursi niku, diangkat dadi raja. Seluruh pengawalnya dibawa siap semuanya, podo menghormati kabeh. Tambah bingung, iki ya opo karepe, kok ndilalah aku diangkat sampai mrene terus didadekno raja, ini maksudnya apa? Nggak ngerti, bingung. Nah, di antara pengawal-pengawal itu ada satu orang syekhun kabir, wong niki tuwa nemen, paling tua dewi. Begitu ketinggal wonten tiang sepuh, lari niki sanjang, Pak, jenengan pun teng pundi-pundi, kula badhe wonten sing kula sampaiaken teng jenengan. Oh nggih. Begitu ada kesempatan, tiang sing sepuh niki ditakoni, kula nyuwun tulung jenengan terangaken apa sebenarnya yang terjadi kepada saya. Saya ini dari Baghdad mau dagang, saya terhempas di perahu saya, terdampar di pulau ini, tiba-tiba saya digiring sampai ke istana ini, sampai didadekno raja. Ini maksudnya apa semua ini? Orang tua ini kemudian bilang, ngene, di pulau ini ada sebuah tradisi. Orang-orang ini yang ada di pulau ini selalu menunggu orang yang pertama kali terdampar dari laut. Begitu ada orang terdampar dari laut, langsung diambil, diangkat menjadi raja di istana ini. Tapi hanya untuk sementara, masanya cuma 4 tahun. Sampean didadekno raja mek 4 tahun. Nanti setelah 4 tahun sampean bakal diseret oleh orang-orang yang tadi ngangkat sampean itu, diseret dari kursi sampean, akan dilepas semua mahkota sampean, baju kerajaan sampean, kemudian sampean akan ditelanjangi, lalu ditandu oleh hanya 4 orang pengawal khusus, dan sampean akan dibuang ke pulau yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, sampean dibiarkan di situ sampai mati. Wah, bingung hari ini. Terus kira-kira munggu jenengan saini kula niki dos pundi? Kata orang tua ini, loh, sampean ngejak musyawarah aku, rundingan karo aku. Nggih, mengganjenengan ya nopo saini. Lek sampean musyawarah kali kula ngeten mawon, sampean kirim saya sekarang ke pulau yang nanti sampean akan dibuang. Saya akan siapkan sumber air di sana, saya akan gali sumur, saya akan siapkan pohon-pohon, saya tanam, saya siapkan buah-buahan, sehingga nanti ketika sampean dibuang ke pulau itu, sampean masih bisa hidup. Oh, saya niki usulane sampean. Nggih pun, lek ngoten monggo sampean laksanakan. Berangkatlah orang tua ini ke pulau yang nanti dia akan dibuang. Di gunung gawe sumber mata air, gawe sumur, gawe tanduran,
nandur uwon iki disiapaken macam-macam. Begitu tiba masa 4 tahun, persis seperti sing diceritakno wong tuwa ni, langsung kali pengawal-pengawal raja niku digeret teko kursi kerajaane, terus dicoplok mahkotae, dilepas baju kerajaannya, telanjang lagi, ditandu 4 orang saja, ditandu wong 4, dibuang nang pulau niku sing diceritani wong tuwa. Tetapi karena dia sudah berunding dengan orang tua ini dan sudah mempersiapkan segalanya sesuai petunjuk orang tua ini, maka dia di pulau itu bisa hidup, iso ngombe, iso mangan sambil menunggu pelayar-pelayar yang lewat, kemudian bisa numpang salah satu perahu yang lewat dan bisa pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat. Lah, maksudnya cerita niki nopo? Ini ada hikmahnya dan ibrohnya. Ini adalah cerita soal kehidupan. Artinya apa? 9 hari perjalanan di laut niku menggambarkan 9 bulan kita dalam kandungan perut ibu. Sampean di bobot ibu sampean sangangulan dalam keadaan tenang. Begitu lahir niki ibarat ombak mulai teko, diguncang ganjing. Begitu lahir itu dengan proses yang dahsyat, proses yang luar biasa, sampai ibune taruhan antara nyawa hidup dan mati hanya untuk melahirkan sampean. Itulah datangnya ombak itu. Begitu sampean lahir, telanjang bulat, tidak memakai apa-apa. Persis seperti anak ini ketika terdampar di pulau, telanjang tidak memakai apapun. Lah pengawal-pengawal sing gawa lare niki nang istana kerajaan niku, inilah gambaran kehidupan dunia. Mulai dia hidup di dunia, mulai dia melihat mewahnya dunia, seperti anak ini melihat kemewahan di istana itu. Berbagai emas, berlian, wong dadi raja ono kabeh, gawe pakaian-pakaian kebesaran. Itu ibarat godaan-godaan dunia. Pengawal-pengawal yang ada di situ ibarat setan-setan yang sedang mempengaruhi dia. Wong urip mesti digoda nafsu, digoda setan. Kemudian pulau yang tempat dia dibuang itu gambaran dari alam kuburnya. Sampean besok mati yo bakal telanjang bulat sama seperti ketika lahir. Lah orang tua yang diajak rundingan itu adalah gambaran dari Al-Qur'an. Mulane lek wong urip rundingan karo Quran, matine bakal selamat, kuburane bakal selamat, akhirate bakal selamat. Sampeyan kate dagang rundingan karo Quran, iki halal ta haram munggo Quran. Sampeyan kate milih pemimpin ningali Quran, ya apa sih jari Quran pemimpin niku sing apik? Sampeyan kate rabi rundingan karo Quran, ya apa sih jari Quran sing apik lek rabi iku? Sampeyan kate pegatan, ya apa sih jari Quran lek pegatan iku sing apik, sing bener? Sampeyan kate nglakoni napa mawon, sampeyan rundingan karo Quran. Ini sing dadekno sampeyan selamat. Kanjeng Nabi niku sukses niku polahe napa sih? Karena mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Ketika para sahabat
datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana amaliyahnya Nabi. Jawabannya Sayyidatuna Aisyah, ama taqra'unal Qur'an, apa kalian tidak baca Al-Qur'an? Kana khuluquhul Qur'an yardha biridahu wa yaskhatu bisakhatih. Kanjeng Nabi itu akhlaknya Al-Qur'an. Apa yang diridhoi Al-Qur'an, itulah yang diridhoi Kanjeng Nabi. Apa yang dilarang Al-Qur'an, itulah yang dijauhi Kanjeng Nabi. Yang dimurkai dan dibenci Al-Qur'an, itulah yang dibenci Kanjeng Nabi. Jadi itulah perlunya peringatan nuzulul Quran, bukan cuma sekedar partisipasi mengisi bulan Ramadan, tapi ayo mulai sakniki belajar dadi wong sing urip hidup dengan petunjuk Al-Qur'an. Gerak-gerik kita sesuaikan dengan Al-Qur'an, diamnya kita sesuaikan dengan Al-Qur'an, seluruh aspek kehidupan kita warnai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Muga-muga oleh barokai Al-Qur'an, oleh syafaati Al-Qur'an, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Al-Qur'an akan menjadi pembela, pemberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Ramadan akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah, riayah, kekuatan zahir batin untuk kita menyelesaikan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan tamamas sihhati wal afiyah, berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang, fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sa'idin. Para hadirin, saya mohon pamit kepada para habaib, para kiai dan para takmir, tidak ikut pinarak, tapi saya langsung karena masih akan menuju ke tempat yang lain. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.